nonton dulu, baru ke masjid, nonton lagi, terus pulang. Lama-lama nggak sampai masjid. Lama-lama nggak sampai masjid, nonton judi burung dara itu. Tahun 2000-an awal seingat saya, sudah jadi bandar ya. Jadi kadang nggak terasa gitu loh, tahu-tahu terhanyut. Ya, makanya jangan nantang-nantang. Jangan nantang-nantang berbuat maksiat. Takutnya tak bisa pulang lagi. Kalau sempat pulang, tobat, alhamdulillah. Yang repot kalau nggak sempat tobat. Wa qasamahuma ila wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Wa qasamahuma, dan setan itu bersumpah atau iblis bersumpah kepada keduanya. Ini sungguhnya aku lakuma bagi kalian berdua laminan nasihin. Pastilah termasuk orang yang tulus memberikan nasihat. Jadi ini ceritanya setan sampai sumpah demi Allah. Sampai sumpah demi Allah bahwa dia tulus menasihati Nabi Adam. Nah ini yang saya bilang kemarin, Nabi Adam salah ijtihad. Rupanya iblis berani. Nah, Nabi Adam sama iblis beda. Kalau iblis dari awal dia niat durhaka. Kalau Nabi Adam tidak niat dari awal durhaka. Nabi Adam tadi salah ijtihad tadi itu. Dipikir kalau ada orang sumpah atas nama Allah pasti jujur. Ternyata dia bohong itu. Jadi dia sumpah atas nama Allah, dipikirnya sama dengan beliau, tidak akan berani bohong atas nama Allah. Ternyata iblis berani. Itu namanya salah ijtihad, bukan salah maksiat. Jadi Nabi Adam bukan salah ijtihad, bukan salah maksiat, tapi salah apa? Ijtihad. Dan saya ulang, itu beda antara orang yang sengaja berbuat maksiat dengan yang tidak sengaja dari awal untuk berbuat maksiat. Makanya dalam safar misalnya ada safar maksiat, ada maksiat fi safar, itu beda. Orang mengadakan perjalanan maksiat itu tidak dapat keringanan untuk mengqashar atau menjamak sholat. Tidak mendapat keringanan untuk bisa tidak puasa di bulan Ramadan. Karena safarnya safar maksiat, perjalanannya memang tujuannya untuk maksiat. Tapi kalau maksiat fi safar, itu niatnya bukan maksiat safarnya. Cuman di tengah perjalanan terjadi maksiat. Itu beda itu. Itu seperti itu. Dan saya ulang, di hadapan Allah beda nilainya. Antara orang yang sengaja dari awal berniat maksiat dengan orang yang dari awal tidak berniat maksiat terus terjadi maksiat. Itu beda itu. Fadallahuma bighurur. Falamma dhaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya, ditipu Nabi Adam. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan yaitu Allah menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dan pohon, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Wis tak kandani. Sudah saya bilangin, jangan mendekati pohon itu. Pohon itu membuat kalian auratnya terbuka. Wis tak kandani, setan itu musuh bagi kalian, kok malah diiyakan omongannya setan itu. Nah, makanya
nanti itu orang-orang ketika berada di mahsyar saat dihisab, ketika mereka catatan keburukannya dibuka oleh Allah, apa kata Allah dalam banyak ayat itu? Bukankah dulu telah datang kepadamu pemberi peringatan? Bukankah telah datang kepadamu pemberi peringatan? Artinya, wis tak kandhani kok sik pancet baleloi piye to ya. Makanya kita ini nanti di hadapan Allah itu gak bisa mengelak gitu loh. Lawang sudah diutus bagi kalian seorang pemberi peringatan. Para nabi, para rasul, ahli warisnya para nabi dan rasul. Kok sih dua blekail? Ya, kira-kira gitu. Itu gak bisa kita mengelak. Jadi mau tidak mau ya harus diproses. Kecuali memang belum pernah datang kepada dia seorang nabi pun, seorang rasul pun. Itu baru dimaafkan oleh Allah sebagaimana janji Allah di surah Al-Isra ayat 15 itu. Tapi kalau enggak ya diproses tetap itu. Kenapa? Karena sudah sampai kepada kita pemberi peringatan yaitu para nabi dan rasul. Oh berarti enakan jadi orang bodoh dong Ustaz. Karena orang bodoh, orang nggak ngerti berarti nggak kena tuntutan untuk bertanggung jawab. Begini, orang bodoh itu dibagi dua. Ada yang bodoh sudah belajar tapi ilmunya belum nyampe. Yang ini insya Allah dimaafkan. Tapi ada orang yang bodoh itu karena nggak mau belajar. Karena mualas itu. Nah, yang kedua ini, dia tidak dihukum karena bodohnya. Tapi dia dihukum karena mualnya itu, mewalesnya itu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Karena semua nanti akan dimintai pertanggung jawaban. Nah, ngoten nggih. Pun lanjut. Dan nanti setan ini nggak bisa dituntut. Nanti di akhirat orang-orang yang masuk neraka itu nuntut setan. Ini gara-gara kamu. Tapi setan mengatakan apa? Loh kamu kok ngikut? Salah kamu kenapa kok ngikut? Aku loh cuma ngajak nggak maksa kamu. Jadi setan nggak bisa dituntut nanti. Ya siapa yang nuntut setan juga percuma, setan juga masuk neraka juga. Kalau yang bisa dituntut kan sesama manusia yang dia misalnya menyesatkan seseorang, dia akan dituntut oleh orang yang disesatkan agar bareng-bareng masuk neraka itu iya. Tapi kalau iblis kan memang mau tidak mau dia memang harus masuk neraka, dia nggak mau tobat. Dan nanti mereka yang disesatkan oleh setan dari bangsa jin ini tidak bisa nuntut ke setan dari bangsa jin, ujungnya bareng-bareng masuk neraka. Allah Akbar. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah ini taubatnya Nabi Adam. Qala keduanya berkata, Nabi Adam dan Ibu Hawa berkata, Rabbana wahai Rabb kami, zalamna kami telah berbuat aniaya anfusana pada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana dan jika engkau tiada mengampuni untuk kami dan tiada engkau mengampuni dosa kami. Watarhamna dan tiada menyayangi kami, lanakunanna niscaya adalah kami minal khasirin termasuk orang-orang yang rugi. Obatnya Nabi Adam kalimatnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana watarhamna lanakunanna minal khasirin. Boleh kita baca ini boleh. Ini sebenarnya kalimat iktiraf, pengakuan ya. Mengaku di hadapan Allah betapa yang salah saya ya Allah. Nah inilah yang saya bilang kemarin. Bedanya iblis sama Nabi Adam. Kalau iblis begitu dikeluarkan dari surga, ngomelah iblis. Nyalakan Allah, nyalakan Nabi Adam, nyalakan Allah, ngancam Nabi Adam. Gak terima dia dengan takdir Allah itu gak terima. Ngomelah. Kalau Nabi Adam begitu diputus salah, langsung mengakui kesalahannya sambil berkata, Rabbana dzolamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, kita ini kalau kepada Allah, wis jangan banyak cakap kemarin tuh. Kalau sama Allah itu jangan kakean cangkem kemarin itu. Udah kalau sama Allah itu iktiraf aja, ngaku aja. Ngaku aja, ya Allah memang hamba yang salah. Bahkan kita nggak usah cari kambing hitam kemarin ya. Nggak usah sampai apa? Mencari kambing hitam. Udah, tunjuk diri sendiri aja bahwa memang hamba yang salah. Ya Allah ampuni hamba, ya Allah hamba yang salah, ampuni hamba ya Allah. Karena itulah yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Beda sama iblis kemarin. Kita nyalakan takdir, pakai ngancem-ngancem segala. Ya, kita jangan seperti iblis. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Ba'dukum li ba'din adu. Allah berfirman, turunlah sebagian kalian bagi sebagian yang lain akan menjadi musuh bebuyutan. Walakum fil ardi mustaqar, dan bagi kalian di bumi ada tempat tinggal masing-masing, wa mata'un ilahin, dan kesenangan hingga waktu yang ditentukan. Qala fiha tahyaun wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Allah berfirman, fiha, di bumi itulah. Di bumi itu nanti kalian tahyauna, hidup, wa fiha, dan di bumi itu pula tamutun, akan mati, wa minha, dan dari bumi itu pula nanti tukhrajun, kalian akan dikeluarkan. Jadi dari bumi kita ini diciptakan, nanti akan dikembalikan ke bumi dan akan bangkit dari bumi itu. Walaupun nanti buminya diganti oleh Allah dengan bumi yang baru. Karena badan kita pun diganti oleh Allah dengan badan yang baru. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman berikutnya fil ayatil ukhra, di ayat yang lain. Kali ini surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr ayatnya ayat 26 sampai 44. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia, yaitu Adam, dari tanah liat kering dan lumpur hitam yang diberi bentuk. Oh ini maaf, yang tadi ini yang terakhir tadi di surat Toha dulu ya, surat sebelum masuk ke surah Al-Hijr, sebelumnya ada surat Toha dulu. Surat Toha ayat 55 ya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumilah kami menciptakan kalian, dan ke dalam bumi pula kami akan mengembalikan kalian. Wa minha, dan dari bumi itu pula nukhrijukum, kami keluarkan kalian taratan ukhra, di kali yang lain. Ayat ini di samping informasi kita diciptakan dari bahan dasar saripati tanah, ayat ini juga informasi bahwa setiap kita sudah punya jatah kuburan. Setiap kita punya jatah kembali ke bumi. Makanya kalau kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, kita ini tidak disyariatkan untuk persiapan pemakaman. Seperti menyiapkan kuburan atau kain kafan. Itu enggak disyariatkan sebenarnya itu. Yang disyariatkan kata Imam Al-Qurtubi adalah persiapan menghadapi kematian. Bukan enggak boleh beli kuburan, silakan aja, tapi jangan diyakini pasti kuburan kita. Karena kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Bukan enggak boleh beli kain kafan, tapi jangan diyakini itu pasti kain kafan kita. Karena belum tentu kita mati di sini.
Nah kalau panjenengan memang kebanyakan duit, beli kuburan enggak apa-apa, sama kain kafannya, terus pesennya gini sama anak-anak, ini mama papa beli kain kafan ini, belum tentu mama papa yang pakai juga, karena kan mama dan papa enggak tahu di mana meninggalnya. Cuman seandainya mama dan papa meninggal di sini, ya kalian nggak usah susah-susah nyari kuburan. Nah, kalau kata Imam Al-Qurtubi, itu tidak termasuk dalam daftar yang disyariatkan sebenarnya. Yang disyariatkan dalam Islam itu persiapan menghadapi kematian itu sebenarnya. Satu dulu. Nah, kemudian yang kedua, kita ini kan ayatnya Allah udah janji ya, bahwa setiap kita yang tercipta dari bumi, oleh Allah akan dikembalikan ke bumi itu. Jadi semua kita ini sudah punya jatah di perut bumi masing-masing kita ini. Jadi nggak usah pusing dengan apa yang Allah jamin. Walaupun hingga detik ini jenengan nggak siap kuburan, tapi coupling kita di bumi sudah ada jatahnya. Kita tidak tahu apakah kita jatahnya di Solo, apa di Jogja, apa di Turki, apa kita berada di Makla, atau berada di Janatul Baqi, kita tidak tahu. Jatah kita di mana tidak tahu kita. Tapi setiap kita ada jatahnya di bumi ini. Itu dijamin sebagaimana Allah menjamin rezeki, Allah memastikan yang diciptakan dari bumi akan kembali ke bumi. Dan saya termasuk yang mengetahui beberapa orang yang meninggalnya mendadak, ya pemakamannya gampang. Karena memang jatah pulang ke buminya itu sudah dijamin. Sebagaimana juga ada orang yang sakit lama, kuburannya sudah siap, tapi pas pemakaman ada saja kendalanya. Termasuk salah lubang itu ada. Enggak, saya sudah digali lagi itu. Salah lubang sampai digali lagi. Padahal sudah disiapkan jauh-jauh hari. Jadi yang meninggal mendadak pemakamannya gampang, yang sudah disiapkan ada aja kendalanya. Tapi tetap balik ke perut bumi tetap. Karena ada janji Allah ini di surat Toha ini. Nah kita ini nggak usah risau soal pemakaman. Tapi kalau jenengan pemegang kebijakan, harus membuat kebijakan yang terkait dengan supaya masyarakatnya mendapatkan pemakaman yang layak itu. Kalau Anda jenengan pemegang kebijakan. Tapi kalau sebagai person pribadi nggak usah khawatir. Semua kita punya jatah kembali ke perut bumi. Dan itu nggak ada yang bisa menghalangi itu. Karena janji Allah sudah. Kalau ada beberapa jenazah yang nggak dimakamkan, ya kan sementara di permukaan bumi. Nanti pada akhirnya juga tetap kembali ke bumi. Tak cepat atau lambat akan ada masa dia akan kembali ke bumi. Karena itu sudah janji Allah kepada bumi. Dalam kitab At-Tadhkur Imam Al-Qurtubi itu, ketika bagian tanahnya diambil oleh malaikat maut, bumi itu nangis. Yang cerita Ibnu Abbas. Kata Allah kepada bumi, kenapa kamu kok nangis? Ya kalau nanti dia orang baik, kalau dia jahat bagaimana? Ya kalau bla 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 itu. Terus Allah mengatakan, tidak usah khawatir. Yang sudah aku ambil darimu, nanti aku akan kembalikan kepadamu nanti. Di manusia itu minha khalaqnakum wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum tarotan ukhra itu. Jadi fisiknya tetap aku kembalikan kepada kamu. Jadi fisik orang ini akan dikembalikan ke bumi lagi. Jadi nggak akan dibakar di neraka nantinya. Loh, yang dibakar di neraka itu yang mana tersesat? Jadi gini, nanti di Yaumul Ba'as, kita itu dibangkitkan oleh Allah dengan badan yang baru yang dibentuk berdasar informasi amal. Memang benihnya itu diambil dari tulang ekor yang terkecil yang nggak bisa hancur itu. Benihnya tetap dari situ. Tapi bentuk tubuh kita itu nanti dibentuk berdasar informasi amal. Jadi nanti Pak Fuad gak gini lagi, Mas Ahmad gak gini lagi nanti itu. Pak Nurdin gak gini lagi nanti bentuknya. Bentuknya berdasar informasi apa? Amal. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari di mana manusia keluar dari kuburnya dengan bentuknya yang bermacam-macam agar diperlihatkan pada mereka akibat dari perbuatan mereka. Makanya nanti ada orang yang wajahnya itu bercahaya karena bekas wudhu. Ada yang wajahnya sumringah,
wujuhu yauma idin na'imah lisa'iha radiyah. Karena semasa hidup dia selalu puas dengan semua keputusan Allah, dia puas, dia senang dengan keputusan Allah. Tapi jangan salah, ada yang lahir cacat. Bahkan ada yang kelainan wajahnya wajah binatang. Nah, tergantung dari amalnya masing-masing. Nah, yang disiksa itu raga yang itu nanti. Raga yang dibentuk berdasarkan amal itu. Bukan raga yang bumi ini. Yang bumi nanti tetap dikembalikan ke bumi. Karena dulu bumi itu takut nanti kalau saya, ya kalau dia baik, kalau dia durhaka berarti masuk neraka dong. Enggak. Raga yang itu tetap kembali ke bumi, tapi raga yang baru itu nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban yang dibentuk atas dasar informasi amal itu. Itu seperti itu. Makanya hati-hati dengan amal kita, karena itu akan membentuk diri kita. Waduh Ustaz, kita ini kan pasti banyak kurang-kurangnya Ustaz. Banyak salah-salahnya pasti. Bagaimana mengantisipasi kekurangan-kekurangan itu? Ya tobat. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Tobat banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Semoga kekurangan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Tadi itu ya di surah Al-Hijr ayat 26 sampai 44 ya, kalau terkejar kita bahas semua insyaallah. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu Adam dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Makanya kita ini tidak ada yang lepas dari daki. Di rambut ada ketombe. Turun dikit ada belek. Turun dikit ada upil, ada masalah di gigi, ada sampai kotoran terus. Tidak ada yang bersih lah kita ini. Ada bagian yang pasti mengandung daki itu. Dan aneka kotoran-kotoran dalam tubuh kita. Maya adalah aneh kalau manusia merasa dirinya bersih, itu ya aneh. Baik secara jasmani maupun secara ruhani. Karena begitu orang merasa bersih ditegur oleh Allah. Di surah An-Najm ayat 32 itu. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqo. Maka janganlah kalian mengatakan diri kalian itu suci atau bersih. Karena sesungguhnya Allah lah yang paling tahu siapa yang bertakwa di antara hamba-hambanya itu. Nah, semua kita ini diciptakan dari tanah. Hanya kalau untuk kita dibahasakan dengan saripati tanah. Kalau Nabi Adam kan tanah betul. Kalau kita dari saripati tanah. Dan kita akan dikembalikan ke tanah di mana itu menjadi bahan dasar penciptaan kita dulu. Makanya orang yang diciptakan dari saripati tanah Mekah Madinah, dia akan kembali ke sana nanti. Walaupun dia bukan orang Mekah, bukan orang Madinah. Orang yang diciptakan dari saripati tanah Indonesia, walaupun dia orang Amerika, dia akan mati di sini nanti. Dan dimakamkan di sini. Karena memang dia akan dikembalikan ke asal muasal di mana dia diciptakan itu. Dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi sebuah satu riwayat bahwa setiap orang itu ditaburi dengan tanah kuburannya. Dengan kata lain, semua kita akan kembali ke tempat di mana dulu asal muasal saripati itu diambil. Dan kita tidak tahu kita diambil dari saripati tanah yang mana. Makanya kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Kita tidak tahu. Apalagi kalau bapaknya sering traveling. Terus mungkin makan makanan di negara mana. Terus kemudian ya tidak tahu apakah dia nanti akan mati di situ atau tidak, itu tidak tahu. Izin minum dulu nggih. Alhamdulillah. Gun lanjut.
Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami juga menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Sebelum Nabi Adam ada makhluk namanya jin. Ini bahan dasarnya adalah api. Makanya makanan mereka sama makanan kita beda. Beberapa ketentuan syariat kita dan mereka juga beda. Dalam satu riwayat pernah ditanya, kalian makan apa? Kata Nabi dalam satu riwayat dengan bangsa jin itu. Kata bangsa jin, di antara makanan mereka ini, di antara nggak semuanya, di antara makanan mereka adalah daging yang tumbuh dari tulang bekas makanan manusia. Jadi kalau kita makan ada tulangnya dibuang, itu tumbuh lagi daging secara gaib. Itu makanan bangsa jin. Pernah Nabi mau istinja, ada sahabat ngasih Nabi bukan batu tapi tulang. Kata Nabi, jangan, ini makanan saudara kalian dari bangsa jin. Ditanya lagi, kalian minumnya apa? Busa. Jadi kalau ada busa-busa air itu minumannya bangsa jin. Jadi orang sering minum kafe latte. Oh, yang ada busa-busa itu jin senang gitu. Nah, tempat kungku-kungku kalian di mana? Di air yang menggenang, yang diam. Gitu. Kalau ada air menggenang, kalau di rumah jangan punya kolam renang gitu, itu jin senang gitu. Jadi manggil jin itu bukan pakai kemenyan sebenarnya, tapi ya, genangan-genangan air di rumah itu atau di mana itu jin senang. Gitu. Kalau ada lilingnya kayak enggak ya, atau bisa jadi ya. Pokoknya genangan air yang mengenang. Kalau airnya mengalir sih enggak. Kalau air mengenang itu jin senang. Enggak selalu jin jahat, jin baik bisa. Itu seperti itu. Jadi itu berkenaan dengan bangsa jin. Dan mereka diciptakan dari api yang panas. Nah, kita diciptakan dari tanah. Kalau tanah dekat dengan api itu yang terjadi apa ya? Mengeras. Tanah itu kan mengeras seperti batu bata itu, seperti keramik. Ya. Jadi kalau kita dekat-dekat sama unsur api, lamanya mengeras. Nah, orang kalau sering dekat sama setan, lama-lama keras kepala. Ya. Artinya keras kepala, keras hati, susah dinasehati. Gara-gara apa? Dekat dengan setan. Makanya jangan suka ketan. Jangan suka dekat-dekat setan maksudnya. Minaris samum. Allahu akbar. Wa id qala rabbuka lil malaikati, masyaallah. Terus apa? Tidur tanya nanti. Terus. Oke, jazakallah khairan. Terus. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min salsalim min hama'im masnun. Wallahu a'lam bisawab. Moga nanti insya Allah kita bahas lagi. Yang mau tanya dulu silakan. Kalau enggak saya teruskan. Monggo kalau ada. Oke, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perihal ini ya ingin tahu aja pada saat Nabi Adam disuruh ke bumi itu kan kaum Hawa itu kan terpisah dengan Adam hingga beberapa tahun gitu. Nah itu Kak, apakah memang seperti itu ataukah mungkin turunnya bareng gitu Tat? Nah ini yang dalam Sirah Nabawi ini belum begitu jelas saya Tat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpisah, turunnya bareng tapi dipisah. Ibu Hawa itu
kalau nggak salah di Jeddah itu. Terus Nabi Adam itu di India kalau nggak salah, di daerah India. Dulu nggak tahu apa ada namanya India, pokoknya di daerah di sekitar India sana pokoknya. Nah, terus kemudian ketemunya di Arafah, ketemunya cukup lama terpisah itu. Kalau kata Ibnu Abbas itu Nabi Adam tobat sama Ibu Hawa tobat dengan tobat Robbana dolamna angfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin itu 200 tahun, ada yang mengatakan 200 tahun. Nah, usia beliau kan 1000 tahun kurang 60 kan. Ya sehingga terus kemudian ya 200 tahun itu ada yang mengatakan tobat beliau itu selama 200 tahun tadi. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin sampai akhirnya ketemu di Arafah itu dengan Ibu Hawa. Itu yang saya tahu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Terpisah, turunnya bareng tapi terpisah. Monggo yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, beberapa tahun yang lalu pada waktu pemakaman Al-Azhar dibuka itu kan salesman-nya itu rajin banget ke Asyuhada itu. Mereka ingin presentasi menawarkan Makam. menjual makam itu. Berapa kali saya tolak tetap ingin datang. Tapi saya akhirnya menolak karena saya nggak tahu, cuman hanya ingat di surat apa itu Luqman ya, yang Bamata Dinazam Bahdodan Bamata Dinazam Biayain Tamutu. Tidak ada orang tahu di mana dia mati. Mereka memberikan khusus untuk jamaah masjid itu dengan berbagai macam kemudahan segala macam gitu. Sampai akhirnya memberikan gratis juga buat saya kalau bersedia gitu. Nah, sekarang ini kan fenomena dalam tanda kutip jualan tanah makam tuh kan semakin banyak, Ustaz. Di Bogor dibuka terbesar di Indonesia yang dinamakan Baki itu kan. Niru-niru yang di sana. Nah, ini kan mungkin orang awam ya. Karena mereka tuh datang dengan segala macam kayak dalil hadis dan ayatnya tuh seolah-olah bahwa umat muslim sebaiknya pemakamnya yang syar'i segala macam itu. Nah, ini bagaimana supaya itu tidak menjadi, karena tadi yang Ustadz jelasin bahwa setiap manusia pasti udah maunya jelas tanah di mana diciptakan dan akan kembali itu tadi. Tapi ternyata fenomena dan iklannya sekarang sangat kencang sekali, baik di Facebook, di Instagram maupun di mana, terutama yang Baki ini yang baru ini, Ustadz. Nah, beberapa teman kan ada yang nanya saya tuh. Saya jelasinnya baru tahu yang sekarang ini tadi, Ustadz. Saya bilang sebaiknya tidak itu aja, tapi nggak bisa menjelaskan dengan detail. Matur suwun, Ustadz. Saya cuma mau menasihatkan dua hal nih. Yang pertama itu gini, yang pertama bagi pemegang kebijakan itu tetap harus menyediakan termasuk pemakaman untuk warganya. Misalnya jangan wali kota, jangan gubernur, jangan kepala desa, itu tetap harus punya kebijakan untuk membuat kuburan gitu, supaya masyarakatnya kalau mati nggak susah di pemakamannya. Sebagai pemegang kebijakan. Tapi kalau kita bicara person, kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai pribadi, kalau kita merujuk pada surat Toha tadi itu, ya intinya satu sebenarnya, semua kita itu sudah punya jatah kembali ke bumi. Dan itu Allah pastikan, dan itu janji Allah kepada bumi itu. Semua kita pasti, makanya kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah itu, beliau mengatakan perihal orang menyiapkan kuburan dan kain kafan, itu bukan persiapan menghadapi kematian. Itu persiapan pemakaman, kata Imam Al-Qurtubi itu bahasanya. Dan persiapan pemakaman itu, bukan itu yang disyariatkan. Yang disyariatkan adalah persiapan menghadapi kematian. Itu kata beliau. Nah, namun yang tuang jual kuburan itu biasanya mengantongi fatwa ulama yang membolehkan. Ulama pro kontra ya, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Yang membolehkan itu tadi saya bilang. Jadi silakan beli kuburan, tapi jangan diyakini itu pasti kuburan kita. Karena kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Sebagaimana yang menyiapkan kain kafan silakan.
Tapi jangan diyakini itu pasti kain kafan kita. Karena kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Nah, jadi jenengan saya kita sebagai pribadi gak usah kepikiran soal di mana kita akan dimakamkan. Karena semua kita sudah ditakdirkan Allah pasti akan kembali ke bumi sebagai janji Allah kepada bumi. Dan masing-masing kita sudah punya jatah kembali ke bumi. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah itu bahasanya sederhana. Sudahlah, kita ini tidak usah risau soal apa yang sudah Allah jamin. Sekarang fokus saja pada kewajiban kita kepada Allah apa. Dan gitu aja. Itu kalau kata Ibnu Qayyim. Wallahu a'lam bishawab. Cuman kalau mau beli, monggo mawon, tapi jangan diyakini bahwa itu pasti kuburan kita, itu aja. Karena kita nggak tahu di bumi mana kita mati. Itu aja. Oke, monggo yang lain silakan. Itu konon ada target itu Pak, ada target marketing berapa gitu. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nyambung dari Ustadz Fuad tadi, termasuk mungkin orang yang pertama, orang yang ditakdirkan meninggal misalnya tidak dikuburkan di bumi gitu Ustadz. Misalkan di laut, dia misalkan kecelakaan gitu ya, naudzubillah min dzalik, misalkan kemudian tubuhnya hancur gitu ya. Apakah itu termasuk? Kemudian yang kedua, ini agak sedikit keluar dari tema Ustadz, menghadapi kita, mungkin sebagian dari kita nanti akan safar gitu ya, mudik. Nah, disyariatkannya itu pada saat kita safar, itu kita niat berpuasa terlebih dahulu, baru kemudian seandainya tidak kuat nanti berbuka, atau sengaja kita niat untuk berbuka, artinya tidak berpuasa Ustadz. Disyariatkannya seperti apa? Yang lebih dekat kepada rukhsahnya gitu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya ulang ya tadi di surah Toha ayat 55 gitu. 15. Surah Toha ayat 55 Pak, 55 tadi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra itu merupakan janji Allah bahwa yang diciptakan dari bumi pasti akan dikembalikan oleh Allah ke bumi, pasti itu. Mau dia mati kecelakaan, naudzubillah misalnya mau ketenggelam, mau dimakan binatang, tapi dia tetap akan kembali ke bumi asal muasal di mana dia diciptakan. Akan kembali ke situ dia. Enggak tahu bagaimana cara Allah mengumpulkannya. Pokoknya dia akan kembali. Karena itu merupakan, saya ulang, janji Allah kepada bumi itu. Karena Ibnu Abbas menceritakan ketika bumi bagian tanahnya diambil oleh malaikat itu, atas perintah Allah kan bumi nangis itu. Dan Allah janji, pokoknya semua yang aku ciptakan darimu, aku akan kembalikan kepadamu lagi. Itu janji Allah kepada bumi. Dan itu tertuang dalam surat Toha ayat 55. Jadi pasti itu, nggak tahu bagaimana caranya. Walaupun beberapa mungkin sekarang lagi dililin, kan ada beberapa jenazah yang dililin. Yang sekian abad masih bentuknya seperti itu. Ada yang dibalsem, ada yang mungkin ditaruh di pohon-pohon tertentu yang tidak ditaruh di bumi. Tapi cepat atau lambat pasti dia akan kembali ke bumi pokoknya. Sesuai dengan janji Allah kepada bumi. Pokoknya yang diciptakan dari bumi akan kembali ke bumi. Itu satu. Yang kedua, mengenai rukhsah safar berkaitan dengan saum. Sependek yang saya baca ya. Nabi itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau safar perihal sholat lebih suka ngambil rukhsah. Kalau sholat, perihal sholat Nabi lebih suka ngambil rukhsah. Entah dengan jamak qasar atau qasar. Entah dengan jamak qasar atau qasar. Atau jamak nggak pakai qasar. Cuma kalau jamak nggak pakai qasar itu seperti ketika beliau berada di mana itu? Di Mina ya, di Mina. Di Mina itu sholatnya dijamak tapi enggak pakai qasar nggih. Yang di Mina nggih. Saya lupa itu. Saya eling-eling mana? Saya lupa saya. Yang di Mina itu dijamak apa jamak qasar nggih? Kalau iya di Arafah nggih jamak qasar. Kalau yang di Mina itu di Mina jamak qasar juga.
Betul, yang di Minanya yang pas kita ngambil kan mabit di Mina kan wajib haji itu. Sebelumnya kan juga sebelum Arafah itu tarwiyah, itu ambil tarwiyah juga itu di di Jama Qasar. Kok saya kok lupa saya. Itu pokoknya terjadi perdebatan antara Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an sama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Saat itu seingat saya Nabi itu tidak menjamak qasar. Tidak menjamak qasar tapi hanya menjamak sholat di Mina, selama di Mina itu hanya dijamak tapi tidak dijamak qasar. Nah, itu baru dijamak qasar di Arafah. Di Arafah itu dijamak qasar. Tapi di Mina itu seingat saya mboten yang di Mina itu. Kalau yang di Muzdalifah di qasar mawon paling nggih. Qasar mawon. Kalau yang di Muzdalifah itu. Pokoknya kalau sholat Nabi ngambil rukhsah itu aja lah. Saya mohon maaf agak lupa kalau yang di Mina tadi itu. Pokoknya kalau nggak jamak qasar itu aja. Nah, sementara kalau sedang saum kayak Ramadan, safar itu Nabi tidak suka mengambil rukhsah. Karena beliau berpegang pada ayat wa antasumu khairul lakum. Itu ayat bicara tentang keringanan awalnya famangkana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa alladziina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Jadi kalau milih puasa itu tetap lebih baik. Jadi sebaiknya, ini sebaiknya berarti kalau merujuk pada arahan ayat itu dan yang Nabi lakukan saat safar kita tetap sahur dan niat berpuasa. Adapun di dalam perjalanan kemudian kita memutuskan untuk mengambil rukhsah, maka itu dipersilahkan. Jadi aturan mainnya tetap sahur, tetap berpuasa, niat berpuasa dan tetap berpuasa seperti biasa. Adapun di tengah perjalanan memutuskan untuk mengambil rukhsah, maka dipersilahkan. Itu yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Oh, yang lain silakan. Yes, Ustadz. Yeah. Jadi saya tadi menyambung yang tadi Pak Ustadz bilang bisa jama qasar atau qasar. Jadi kalau dalam safar itu misalnya kita pergi ke luar daerah, boleh mengerjakan sholat zuhur 2 rakaat. Terus nanti asar 2 rakaat, gitu maksudnya Pak Ustadz? Atau gimana? Kalau qasar aja. Oh bisa ya. Ya terima kasih Ustadz. Okay. Jadi kalau qasar itu kita sholatnya tepat pada waktunya. Nah, jadi tepat pada waktunya, tapi dengan cara di qasar, tapi tidak dijamak. Kalau dalam mazhab Hanafi itu tidak dikenal, jamak qasar nggak dikenal. Kalau jamak aja, kalau qasar aja. Kalau dalam mazhab Hanafi. Kalau dalam mazhab Syafi'i dikenal istilah jamak qasar itu. Itu yang saya tahu. Allah a'lam bishawab.
Oh ini, jadi ketika berada di Mina, semua sholat yang 4 rakaat dikosor menjadi 2 rakaat. Sholat yang dikosor itu adalah zuhur, asar, isya. Sehingga pada Mina 4 sholat yang dilakukan 2 rakaat, sholat yang satunya lagi di Mina. Jadi sholatnya tetap seperti tepat pada waktu seperti biasa, tapi dikosor untuk yang 4. Sholat tepat pada waktunya seperti biasa, tapi dikosor, tapi tidak dijamak. Kalau yang di Arafah memang saya ingat itu dijamak kosor itu. Tapi kalau yang di Mina itu sholat tepat pada waktunya, tapi tidak digabung, tidak digabung. Itu sempat ada perdebatan antara Abdullah bin Mas'ud sama Sayyidina Utsman tentang menjamaknya itu. Tapi akhirnya mereka sepakat bahwa itu adalah ijtihad Sayyidina Utsman yang menjamak di waktu berada di Mina. Kan orang safar boleh menjamak juga kan. Allah alam. Monggo yang lain silakan kalau ada. Atau jelas semua atau tidak jelas semua. Oke, monggo. Mau tanya Ustaz, Nabi Adam umurnya berapa Ustaz? Kalau di dalam Sahih Hadits Qudsi itu 1000 tahun. Oke. Beliau 1000 tahun usianya, terus disumbangkan yang 60 tahun untuk Nabi Dawud. Jadi total usia beliau itu 940 tahun. Nggak sampai 1000 tahun. Kalau aslinya jatah umur beliau itu 1000 tahun. Itu dalam kumpulan Sahih Hadits Qudsi ada di situ. Kalau Nabi Nuh, usia dakwanya saja 950 tahun, 1000 tahun, 50 tahun. Itu Nabi Nuh, usia dakwanya Nabi Nuh. Satu lagi Ustaz, Oke. ada keterangan tidak Ustaz tentang perjalanan yang mereka berpisah terus ketemu itu pakai apa mereka berjalan? Gimana? Ketika mereka turun berpisah kemudian bertemu itu dalam perjalanannya menggunakan apa deh Ustaz? Atau jalan kaki atau ada keterangan nggak? Ya. Saya nggak tahu pakai apa, Pak. Yang jelas pokoknya bukan pakai sepeda yang gede itu. Ya, saya nggak tahu pakai apa. Tapi yang pasti memang saat itu kan manusia itu masih meraba-raba lah. Ini untuk apa? Ini apa? Akan diapakan? Wong dalam tahap perjalanan para nabi dan rasul itu kan nanti periode Nabi Adam itu periode bertani dan berternak. Pakaiannya masih ala kadarnya dari kulit-kulit binatang atau dari dedaunan-dedaunan yang ada. Pakaiannya itu. Terus nanti di zaman Nabi Idris, setelah Nabi Adam kan Nabi Idris, itu baru mulai ditemukan teknik menjahit. Dan jadi Nabi Idris itu Nabi yang penjahit. Jadi mulai ada jahit menjahit itu Nabi Idris. Itu nanti. Terus berkembang terus sampai ke beberapa nabi itu dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda nanti. Termasuk nanti penemu pena, kolam, pulpen itu nanti dari kalangan para nabi semua. Termasuk teknologi pengelolaan besi.
Di salah satu perahu yang diindikasikan katanya perahunya Nabi Nuh, atau betul apa enggak itu ternyata ada jenis batu yang fungsinya mirip seperti baterai. Ya, kita enggak tahu itu mana itu. Apa itu motor penggeraknya perahunya Nabi Nuh, kita enggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti para nabi itu, kalau Nabi Adam jelas masih meraba-raba kan. Nah, apakah saat itu sudah ada teknologi kendaraan atau ada dinosaurus dinaiki gitu aja kan. Karena Nabi Adam itu kan tingginya 30 meter. Nabi Adam itu tingginya 30 meter, lebar dada 11. Ibu Hawa lebar dada 7. 11 meter lebar dada. Lebar dadanya, tingginya 30. Ada yang mengatakan begitu. Seperti raksasa. Iya, pada saat itu ya bukan raksasa kan, sama-sama. Iya. Nah, andai kan saat itu memang dinosaurus masih ada, ya kayak mainan anak kecil sekarang aja. Nabi Adam 30 meter. Ya kayak kalau kita nemu biawak gitu aja ini. Dinosaurus itu. Ya, jadi seperti itu. Wallahu alam. Kita andai kan dinosaurus masih ada, kan dia periode sekian juta tahun yang lalu. Nabi Adam kan periode 50-an ribu tahun yang lalu. Wallahu alam. Cukup Ustaz. Oke. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat.